Halo semuanya, apa kabar? Ya, hari ini aku pengen banyak bicara sama kalian. Ya, terutama memang banyak deh video aku. So sorry kalau kamu dengar suara ayam. Aku nggak tahu kenapa ayam itu bunyi terus, padahal dari sebelum aku buat video dia gak bunyi loh. Oke, mungkin omen, who knows ya. Aku pengen bincang tentang dimana di sini aku sambil beresin kartu-kartu aku ya. Jadi kalau kamu lihat tangan aku gerak-gerak, kan aku sambil beresin ya. Di sini banyak banget ya memang komen yang berharap kayak aku berharap dia cinta sama aku, dia kembali sama aku, atau aku harap dia masih sayang sama aku berharap dia masih cinta sama aku gitu ya. Banyak banget skenario yang kayak gitu. Pertanyaan aku di sini adalah apakah dengan dia kembali dan dia masih cinta sama kamu membuat dia benar-benar ingin bersama kamu? Karena kita tahu orang yang kembali dalam hidup kita belum tentu dia memang ingin bersama kita. Bisa jadi dia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang memang belum selesai dengan kamu, dengan dia. Ya. Karena gini, di astrologi Vedic ya, seperti aku sering singgung, kita bisa ngelihat di sana kalau kita bakal arrange marriage atau kita bakal love marriage. Jadi mungkin pernikahan kita nanti ke depannya bakal pernikahan yang ya normalnya biasanya seperti itu, ya biasa-biasa gitu ya, atau kita bakal love marriage. Kita love marriage artinya kita bakal memiliki pernikahan karena memang cinta. Kita bisa menikah dengan orang yang kita cintai. Namun juga aku tersinggung di mana memang banyak dari kita yang pengen tahu tapi nggak menerima kenyataan. Jadi gini, kalau udah dapat pembacaan dari aku biasanya gitu ya, bakal kepo, berharap gitu. Namun saat udah dapat pembacaan dari aku, ternyata pembacaannya nggak sesuai dengan yang mereka mau, pasti ada kekesalan, kekecewaan. Aku tahu itu ya, pasti. Kenapa? Karena hal yang diinginkan itu nggak terjadi, nggak sesuai. Karena harus kamu pahami, pembacaan tarot, astrologi itu bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi memperlihatkan apa yang memang energi yang sedang bermain. Jadi kamu harus siap kalau memang di sana terlihat kalau dia memang menikah dengan kamu karena memang arranged marriage bukan love marriage, dan akhirnya mungkin ada divorce di sana ya. Mau nggak mau aku harus katakan sama kamu, itu memang harus terjadi ya. Lalu ada yang memang kamu dengan dia love one another ya, saling mencintai, menyayangi, namun sayangnya kalian di kehidupan ini nggak bisa bersama. Apakah kamu bisa ngehandle itu semua saat kamu udah tahu walaupun ya dia cinta, dia sayang sama kamu, tapi kalau memang nggak bisa, apakah kamu siap? Itulah kenapa aku rasa tujuan utama agama memang melarang untuk meramalkan sesuatu ya, terutama tentang kehidupan. Padahal ya kalau secara aku harus bilang secara penelitian pun itu adalah ramalan. Kenapa? Karena prediksi ya, penelitian adalah sebuah prediksi yang menggunakan kaidah-kaidah yang masuk logika, masuk akal sehat kita di kehidupan sekarang kan, standar kehidupan kita. Karena itu diterima, so that's why disebut prediksi kan, maksudnya hal yang nggak salah gitu. Namun untuk ngelihat kehidupan standarnya seperti apa, karena setiap agama kan pasti berbeda-beda gitu ya, standar kebahagiaan itu seperti apa. So that's why bakal chaos nantinya gitu ya, kalau memang dimacem-macemin gitu. Dan aku share ini kenapa? Karena aku ngerasain ya, mungkin kamu ngerasa aku kasihan ya, of course aku kasihan karena gini, aku pernah ada di posisi kamu.
kasihan karena aku ngerasain rasanya kamu, walaupun misalnya aku nggak ada di posisinya kamu ya gitu, tapi aku ngerasain. Kenapa? Karena aku seorang psychic, aku empat ya, aku ngerasain sakit ya, kecewa karena semua hal nggak berjalan seperti yang kita mau ya. Ya memang berat sekali ya, harus kita pahami. Kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, dan dia juga merasakan hal yang sama, namun di kehidupan ini kalian nggak bisa bersama. So what's the point gitu kan, kita marah-marah, kita kecewa sama Tuhan, sama semesta gitu ya. Terus untuk apa kami dipertemukan kalau gitu ceritanya gitu ya. Justru di situ pelajarannya untuk kalian mengetahui kalau cinta dan kasih sayang gak harus bersama. Dan mungkin di kehidupan sebelumnya kalian memang udah menjadi suami istri yang memang udah bersatu. So di kehidupan ini kalian memberikan pelajaran ke orang-orang kalau cinta kasih sayang gak harus bersama. Karena ya semua hal yang terjadi di kehidupan ini in order ya, predestined. Semua yang terjadi itu memang udah digariskan, udah dituliskan, dan kita hanya menjalani peran kita di kehidupan sekarang. Ada yang bilang kehidupan ini adalah sebuah simulator ya, simulasi ilusi ya, kind of gitu, namun semuanya halnya nyata. Meja ini bisa dipegang ya, kaleng ini bisa dipegang. Kenapa? Karena ini nyata. So gimana kita bisa ngehandle diri kita dengan sesuatu yang nyata, yang jelas ya, namun kita sadar kalau ini semua itu adalah ilusi. Itu proses spiritualitas ya. Jadi aku nyinggung ke sana. Kalau kamu belum paham, kamu bisa tonton video aku yang sebelum ini ya, aku ada nyinggung hal ini. Namun ini pastinya di video kali ini aku mau share tentang cinta ya. Bakal gak habis-habis ceritanya ya, karena memang kita hadir pun adalah bentuk cinta dari Tuhan ya. Kita di kehidupan ini ya, Tuhan tahu kalau kita mampu ngelakuin ini semua, ngejalanin ini semua. So kenapa Tuhan memberikan cinta dan kasih sayang ini ke kamu ataupun ke aku yang memang mampu untuk ngejalaninnya. Mungkin kamu belum memahaminya sekarang, kamu bakal memahaminya nanti ya. Cinta entah labelnya apapun ya, that's okay, nggak masalah ya. Kamu mau menyebutnya apa, soulmate, twin flame, karmics, it's up to you ya. Namun yang pastinya pelajarannya itu satu, sama. Pelajarannya adalah kalian harus menjalani sebuah masa yang kalian memang gak akan bersama. Kalaupun memang kalian harus bersama, namun ada masa kalian gak bersama. Dan istilahnya kamu buanglah pemikiran kalau kalian bakal bersama. Terima gak kamu di masa ini kalian gak akan bersama. Itu pelajarannya. Karena nyatanya cinta dan kasih sayang itu gak cukup ya. Gak cukupnya kenapa? Karena kita hidup di 3D, sesuatu hal semua ini nyata ya. 3D kita perlu hal yang real, kita ya ngelihat hal yang nyata. Karena cinta, aku harus bilang sama kamu ya, cinta itu ada ya, nyata, namun gak bisa dipegang, gak bisa disentuh
tapi bisa dirasakan, ya. Jadi dalam posisi hidup yang nyata ini, apakah kita menerima kalau dia misalnya menjadi orang yang aku nikahi? Mungkin kamu cinta sayang sama dia, tapi ternyata di kenyataan kalian nggak bisa bersama, entah ras, berbeda, suku, agama. So why? How? Gimana caranya? Ya, ada yang menyatakan ya udah cintanya sampai di situ aja. Ya, no, aku harus bilang sama kamu, sekali lilin itu menyala, lilin itu nggak akan pernah bisa mati kalau dia nggak benar-benar habis. Cinta seperti itu. Dan cinta juga nggak akan pernah bisa habis. I'm sorry to say, kalau kamu udah cinta dan sayang seseorang, rasa itu akan bakal terus ada sampai kapanpun. Hanya berubah ke dalam bentuk energi yang berbeda. Karena cinta itu adalah energi loh. Kamu tahu energi itu apa? Energi adalah sesuatu yang memang gak bisa dihancurkan, gak bisa diciptakan. Hanya bisa diubah energinya jadi berbentuk yang lain. Ya, jadi kalau memang udah ada cinta dalam hidup kamu, akan terus ada cinta itu. Mau sampai kapanpun, kamu gak akan bisa hilangkannya. Namun kamu bisa itu menyalurkannya dengan berbagai cara gitu ya. Kamu bisa ya lewat tindakan, ya lewat kata-kata, ya lewat apapun hal yang kamu sukai gitu ya. Karena ini cinta itu adalah energi. Dan di sini cinta yang aku maksud adalah cinta yang sebenarnya, real love ya. Real love yang aku maksud adalah saat dimana kamu ngelihat orang itu, kamu lihat dia itu adalah cinta kamu, that's it. Tanpa kamu memaksa dia harus menjadi suami kamu, dia harus menjadi istri kamu, dia harus menjadi pacarnya kamu. Saat kamu ngelihat dia, ngerasain he is my love gitu, she is my love ya, dia adalah cintaku, ya udah tok gitu. That's real love, itulah cinta yang sebenarnya. Memang sulit untuk dipahami bagi kalian yang memang apalagi belum nyampe ke sana, belum ngerasain. Karena ngerasa ya cinta harus memiliki, cinta harus bersama, ya itu adalah cinta yang berkomitmen. Sedangkan yang aku singgung di sini adalah bukan cinta yang berkomitmen, tapi real ya. Karena cinta yang berkomitmen itu bakal ada attachment di sana, ada keterikatan ya. Namun yang aku bilang di sini bukan ya, dan cinta yang aku maksud ini memang mengarahkan real twin flame ya. Karena aku pernah singgung dulu cinta twin flame itu seperti apa ya. Karena di banyak kasus juga twin flame akhirnya kebanyakan mereka nggak memilih untuk menikah dengan twin flame-nya. Loh, kok bisa? Padahal kan itu twin flame-nya dia. Mungkin kamu mikir kayak gitu, mereka harus bersama dong. No, enggak. Pelajaran twin flame hanya untuk kamu menyadari cinta kalian berdua ya, yang aku bisa bilang unbreakable, enggak terhancurkan, enggak tertandingi gitu ya. Jadi kayak drama banget ya. Ya memang kayak gitu, kayak bener apa ya, ya itu cinta yang apa adanya ya. Udah tahu, oh aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, so that's why. Dan aku nggak memilih untuk bersama dia. Is that wrong gitu kan? Apakah salah aku memilih untuk nggak bersama dia? Enggak gitu. It's up to you ya.
Itu pilihan hidupnya kamu, ya. Kamu tahu yang terbaik untuk kamu, ya. Jadi jangan jadikan alasan label, ya. Dia soulmate, twin flame, karmic, so kalian harus bersama. Karena kamu hanya akan menyesatkan diri kamu. Apalagi bagi kalian yang memasuki masa spiritualitas, ya. Kamu bakal berputar di lubang itu aja terus-terusan, ya. Cinta, seperti aku bilang, cinta itu energi, jadi bisa berbentuk apa aja. Kalau memang udah kita rubah, kita salurkan energinya menjadi apa aja, ya. Entah tindakan, kata-kata, kita jadikan sebagai rasa kepedulian, rasa kita menghargai, suara apa itu atas atap, menghargai dia, ya. Kita memberikan dia kebebasan, kita memberikan dia jalan hidupnya sendiri. Apakah itu bukan cinta? Itu cinta, ya. So itu yang aku sebut selama ini, ya. What is love, gitu. Dan jika memang kamu dengan dia ditakdirkan bersama, love marriage misalnya nantinya, nah itu adalah bisa dibilang hal yang manis, gitu. Manis karena kamu bisa diberi kesempatan di kehidupan ini menikah dengan orang yang kamu cintai. Dan aku juga ingin menyinggung tentang pernikahan, karena terbesar dalam hidup kita adalah pernikahan, ya. Mau kita ngelihatnya dalam sisi yang membahagiakan, menyakitkan, mengecewakan, ya, itu adalah pernikahan. Jadi memang kalau memang di kehidupan ini kamu harus, misalnya kamu harus berpisah dengan dia, udah terjadi, ya itu memang bagian untuk pembayaran karma itu tadi, karma pernikahan, ya. Divorce, perpisahan, ya. Nggak perlu dalam pernikahan juga, aku bisa bilang di hubungan kita sebelumnya yang sangat menyakitkan juga, itu adalah proses pembayaran karma. Jadi apapun hal yang berat banget terjadi dalam hidup kamu, itu adalah proses di mana Tuhan pengen untuk kamu merasakan cintanya yang besar sekali. Ya memang bentuk cintanya, seperti aku bilang tadi, energinya berbeda dari yang kamu pikirkan, kamu rasakan. Ya Allah, dalam berbentuk Tuhan mengirimkan orang yang memang membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa. Orang yang mengirimkan, Tuhan mengirimkan orang yang memang membuat kamu cinta mati sama dia misalnya. Namun ternyata dia nggak membalas rasa kamu, ya. Itu bentuk Tuhan untuk memberikan cintanya ke kamu, untuk kamu menyadari, oh ini memang orang yang gak tepat untuk kamu, ini orang yang salah untuk kamu, dan aku udah nyiapin orang yang tepat untuk kamu. Ataupun dia memang orang yang tepat, kamu juga orang yang tepat untuk dia, tapi it's not the right time, gitu ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk kalian berdua, gitu. So ini bukan lagi masalah dia cinta sama kamu, kamu cinta sama dia, so let's go. No, ini tentang kamu dengan dia, apakah udah benar-benar mengambil pelajaran dari hidup kalian sebelumnya. Akhirnya kalian bisa menjalani ke depannya dengan sebaik-baiknya. Karena cinta dan kasih sayang itu nggak akan bisa lagi bermakna jadinya kalau memang kalian nggak memahami semua ini, ya. Dan bagi kalian yang masih ingin dia merasakan sakit, rasakan kecewanya, ya,
sama seperti yang kamu rasakan. Kamu hanya sedang menyimpan kemarahan, dendam dalam diri kamu sendiri. Mungkin di kehidupan sebelumnya justru kamu yang nyakitin dia. Who knows, gak ada yang tahu. Ya, kamu gak bisa menilai dengan mudahnya kayak gitu. Ya, karena itu bukan bagiannya kita, bukan partnya kita. Ya, ya, siapa kita yang bisa menilai segala hal dengan mudahnya tanpa kita ngelihat apapun yang di belakang, apapun yang ke depan. Kita nggak ngelihat energinya. Siapa kita? Kita ya hanya manusia biasa. Ya, so jadi memang pahami, ya. Kita harus memahami cinta yang sebenarnya dulu. Kalau kita udah memahami cinta yang sebenarnya, kita juga bakal memahami sendiri cinta yang berkomitmen, gitu. Tapi jangan samakan cinta. Ya, cinta itu ya, semua cinta itu adalah harus memiliki. No, kalau gitu kita bakal tersesat. Jadi kita harus lepas dulu dari attach tentang cinta, keterikatan tentang cinta. Lepas dulu konsepnya. Lepas dari konsep itu, kita harus ngeliat konsep real love, cinta yang sebenarnya, true love aku sebut. Ya, kalau udah, kamu bakal ngeliat sendiri. Ya, so that's it. I think that's all. Makasih banyak udah yang mau dengerin suara aku dan suara ayam di luar. Aku gak tahu ayamku atau ayam siapa itu, ya yang pastinya ya ikut membantu meramaikan suasana. So that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling, silahkan cari aku di email, Instagram atau Twitter di bawah sini. Ya, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.